Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faras Arhab. Saya NIM 241060660. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat pada UTS kemarin, yaitu tentang pengertian nasakh dan mansukh dalam ilmu Al-Quran dan tafsir, yang mana materi ini dibawakan oleh Ustadz Ahmad Syarwat Elfi MA. Yang membuatnya adalah saya sendiri, Ahmad Faras Arhab. Oke, baik. Pertama, perhatian dasar dari nasakh mansukh yaitu nasikh. Secara sederhana berarti ayat yang menghapus, sedangkan mansukh berarti ayat yang dihapus. Jadi proses ini terjadi karena sebuah ayat yang diturunkan itu dihapus hukumnya dari ayat yang lebih baru atau yang terbaru. Jadi ayat yang dihapus ini ayat yang telah diturunkan lebih dahulu, lalu turun ayat pembaruan dari pada turunnya ayat yang selanjutnya. Dengan kata lain, nasikh datang kemudian, sementara mansukh datang lebih awal. Yang dihapus adalah hukumnya, bukan teks ayatnya. Jadi maknanya sama. Akan tetapi hukumnya yang dihapus atau diperbarui. Di ayat yang mansukh tetap dibaca dan berpahala, hanya saja hukumnya tidak lagi berlaku. Lanjut, pengertian menurut bahasa atau etimologi. Secara bahasa, kata nasakh dalam bahasa Arab memiliki 3 makna, yaitu yang pertama ada al-izalah atau penghapusan, ar-raf'u pengangkatan atau peniadaan, dan an-naqlu perpindahan. Dari akar kata ini terbentuk nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus. Lalu pengertian menurut istilah atau terminologi. Secara istilah, nasakh dalam penghapusan hukum syar'i yang turun lebih dulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Definisi ini disepakati oleh jumhur ulama. Artinya, suatu hukum yang tadinya wajib bisa berubah menjadi sunnah, atau yang tadinya hal bisa menjadi haram karena ada ayat baru yang menggantikan hukumnya. Lalu unsur-unsur nasakh. Suatu perubahan hukum bisa disebut nasakh jika memenuhi 4 unsur. Yang pertama ada objek yang dihapus adalah hukum syar'i. Lalu yang kedua adalah alat yang menghapus adalah dalil syar'i atau Al-Quran dan hadis. Terus dalil yang ketiga adalah dalil penghapus, datang setelah dalil yang dihapus. Jadi dalil penghapus itu datang terakhir setelah dalil yang dihapus. Lalu kedua adalah berdiri sendiri, bisa dikompromikan. Lalu makna nasakh dalam Al-Quran. Kata nasakh disebut 4 kali dalam Al-Quran. 2 ayat ada di surat Al-Baqarah ayat 108 dan Ar-Ra'd 39 bermakna sesuai dengan istilah nasakh, yaitu menghapus hukum. Satu ayat di surat Al-Hajj ayat 52 bermakna mendekati atau menghilangkan. Lalu satu ayat lainnya ada di Al-Jasiyah ayat 29 bermakna berbeda, yaitu mencatat. Yang bisa dan tidak bisa dinasakh, yaitu pertama ada tidak bisa dinasakh adalah akidah atau keyakinan. Jika umat terdahulu dan prinsip ibadah pokok kisah umat terdahulu, yaitu pertama ada akidah, kisah umat terdahulu dan prinsip ibadah pokok, salat, puasa, dan haji. Bisa dinasakh hukum-hukum fur'iyah atau cabang yang bersifat temporal, lalu seperti arah kiblat, hukum khomer, dan kewajiban wasiat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya yang telah saya buat di PPT ini tentang ilmu nasikh mansukh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.